Selamat malam, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam persekutuan ibadat rumah tangga malam hari ini yang Tuhan percayakan kepada kita. Oleh sebab itu marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena pada hari ini pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Sehingga setiap kami, bahkan setiap keluarga kami boleh menjalani hari ini dengan penuh sukacita di dalam berbagai aktivitas yang dapat kami lakukan, baik di tengah-tengah keluarga kami masing-masing maupun apabila kami keluar dan masuk di dalam perjalanan hidup kami dari rumah dan ke tempat tujuan, lalu kembali hanya dalam pertolongan Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, malam ini kami bersama-sama kembali bersekutu di dalam persekutuan ibadah rumah tangga jemaat Tuhan yang ada di Surya Buana ini, baik di wilayah timur maupun di wilayah barat. Kami di dalam persekutuan rumah tangga kami masing-masing berada bersama orang tua, mertua, anak-anak, menantu dan cucu-cucu kami. Tuhan, kami hendak merenungkan firman Tuhan dalam ibadah rumah tangga ini. Sebab itu kami mohon Roh Kudus Tuhan hadir melawat kami, menjamah hati dan pikiran kami, sehingga kami menerima hikmat yang dari Tuhan untuk dapat mengerti firman-Mu dan melaksanakannya di dalam kuasa Roh yang kudus. Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu, menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Ampuni dan sucikan kami agar kami berlayak malam ini untuk ada dalam persekutuan, baik di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu, demikian juga di dalam menerima dan melaksanakan sabda Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, malam ini kita hendak merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan melalui puji dan janji kita. Kita hendak membaca Kisah Rasul pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Ayat 1 sampai ayat 12 Kisah Rasul pasal 15. Sabda Tuhan demikian. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu yang kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai ke luar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul
dan penatua-penatua lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu hukum yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umat itu. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Sedemikian jauh firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama sidang jemaat. Mari kita kembali mengingat bahwa hari Minggu yang lalu Pak Pendeta telah mengingatkan tentang perihal tradisi yang tidak dapat menyelamatkan. Dan kini kita menggumuli lagi bahwa tradisi tidak dapat menyelamatkan kita, tetapi tradisi justru menjadi penghalang bagi kita untuk mengikut Tuhan Yesus. Malam ini kita membaca tentang tradisi sungguh amat ironis. Mari kita baca ayat 5, pasal 15 ayat 1. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Sekali lagi, kamu tidak dapat diselamatkan. Ini sangat ironis sebab tradisi sudah menjadi ilah yang menentukan kita selamat atau tidak. Ia sudah menjadi pokok pengajaran tentang keselamatan. Jadi ia sudah menjadi sebuah teologi tentang keselamatan. Dalam ayat yang kelima dikatakan seperti ini, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang yang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, atas dasar pemikiran
yang seperti itu, yang dari orang Farisi, di mana orang Farisi sebenarnya identik dengan agama Yahudi, bahwa bagi orang Yahudi Yesus Kristus itu bukan Tuhan. Jadi di sini bukan soal para rasul Paulus dan Petrus versus orang Farisi, tetapi dalam hal ini merupakan masalah serius tentang siapa Yesus Kristus. Hal itu bukan hanya terjadi yang disebabkan pertama-tama, tetapi sudah terus berjalan sebagai suatu pengajaran bahwa Yesus Kristus Tuhan. Sampai kini pun ada gereja-gereja, bahkan di Bali pun tidak percaya Yesus bukan Tuhan. Dan parahnya lagi, kalau mengimani Yesus Kristus Tuhan dan menyembah Yesus sebagai juru selamat, itu dikatakan kita menyembah berhala. Gereja itu beroperasi di Pulau Bali dan dengan mengatakan bahwa mereka membawa liturgi berbahasa Ibrani dan memakai seragam khusus. Jadi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus agaknya di dalam kehidupan kita, dalam iman kita, bagi jemaat kini harus waspada atas perkembangan kehidupan pengajaran tentang iman ini. Jadi bagi gereja, pergumulan gereja serta jemaat di masa silam dan masa kini tetap saja terjadi penolakan terhadap Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, oleh sebab itu, maka bagi kita gereja, bagi kita orang yang percaya, kita harus mewaspadai dan memiliki sikap yang jelas bahwa pengajaran Alkitab tentang Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat bagi orang yang percaya, bagi saudara dan saya. Itu prinsip yang pertama berdasarkan firman Allah. Yang kedua, pergi ke gereja, membaca firman, berdoa, rajin memuji Tuhan bukanlah menyelamatkan. Beriman kepada Yesus Kristus Tuhan adalah juru selamat, membuat umat Tuhan rajin beribadah, rajin baca firman, rajin berdoa, rajin memuji Tuhan adalah sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita yang percaya kepadanya. Jadi oleh sebab itu, betapa seriusnya gereja sekarang di dalam tantangannya di masa kini, bukan saja di masa silam, adanya tidak mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan juga ada pada saat ini. Sehingga kita orang-orang yang percaya, jemaat Tuhan khususnya yang ada di Surya Buana ini, setiap keluarga harus ingat, harus sadar bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagaimana yang kita baca dalam firman Tuhan. Karena itu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita senantiasa beriman kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah dan Juru Selamat kita, bahkan Juru Selamat dunia ini, sebagaimana firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena demikianlah Allah mengasihi sisi dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup
yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami memuliakan nama-Mu, karena malam ini kami kembali diingatkan tentang kebiasaan-kebiasaan hidup yang tidak menyelamatkan kami. Tetapi kebiasaan-kebiasaan hidup yang benar, yang adil di dalam nama Tuhan Yesus adalah ungkapan syukur kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena itu bimbing kami oleh Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, untuk setia dan taat di dalam membaca firman-Mu, untuk setia dan taat berdoa kepadamu, untuk setia dan taat memuji dan memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami, baik secara pribadi maupun di tengah-tengah rumah tangga kami masing-masing, bahkan di tengah-tengah persekutuan anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di Surya Buana ini. Terima kasih Tuhan. Pada malam ini juga kami teringat untuk saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkenan Tuhan melawat saudara-saudara kami dan menjamah sakit penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan, saudara-saudara kami boleh menerima kesembuhan yang ajaib. Karena itu kami mohon lawatan Tuhan untuk Ibu Ririn, untuk Bapak Ibu Sukuyase sekeluarga bersama anak dan menantu serta cucu, untuk Ibu Sri Mulyani, untuk Ibu Sukiman, untuk melawat Ibu Jos Repi. Demikian juga untuk melawat Bapak Jatmiko bersama Ibu. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan keluarga-keluarga jemaat ke dalam tangan-Mu di Surya Buana ini. Mereka yang ada dalam keadaan lansia, dalam lemah tubuh, Tuhan kiranya memberi kami kekuatan, iman, bahkan kesehatan, sehingga kami tidak bersungut-sungut, tidak berputus asa, tetapi kami tekun dan setia memuji dan memuliakan nama-Mu sampai Tuhan datang menjemput kehidupan kami. Kami menyerahkan anak-anak di tengah keluarga kami masing-masing, cucu-cucu kami yang ada dalam keadaan belajar di rumah. Tuhan memberkati mereka, bahkan kerinduan kami Tuhan, Tuhan akan memberkati mereka dalam pertumbuhan iman, di dalam kesehatan mereka, dalam pendidikan mereka. Kami membawa para pemuda-pemudi jemaat-Mu di Surya Buana ini Tuhan, sertai anak-anak pemuda dan pemudi kami, jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Biarlah mereka tekun dan setia dalam masa muda ini, baik di dalam meraih cita-cita, demikian juga dalam pekerjaan mereka, bahkan di dalam iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, sertai setiap orang tua, kaum bapa di tengah-tengah jemaat-Mu yang ada dalam berbagai pergumulan pada masa-masa krisis ini. Biarlah Tuhan menyertai dan memberkati segala usaha kami yang berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Kami juga berdoa dan teringat untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemerintah Indonesia, bahkan pemerintah di dunia ini yang menerima atau melaksanakan vaksinasi bagi COVID-19 ini Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati, karena kami percaya vaksin yang Tuhan karuniakan bagi setiap negara, juga bagi bangsa Indonesia ini, khususnya hamba-Mu Dr. Terawan yang Engkau percayakan menemukan vaksin Nusantara. Tuhanlah yang akan memberkatinya, sehingga semua vaksin di dunia ini akan menjadi berkat atas karunia Tuhan bagi kesejahteraan kemanusiaan di seluruh dunia ini yang Tuhan telah ciptakan. Terima kasih Bapa, berkati gereja Tuhan di seluruh dunia ini, di Indonesia, di Pulau Bali khususnya, sampai Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan. Tuhan akan memberkati gereja-Mu yang
tekun dan setia untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. Teristimewa kami mohon Tuhan Kau memberkati pemberitaan Injil Tuhan di seluruh dunia ini, di Indonesia, di Pulau Bali, sampai Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan. Tuhan memberkati kabar baik dalam nama Tuhan Yesus yang disampaikan oleh anak-anak Tuhan, sehingga setiap orang yang mendengar nama Tuhan Yesus, mereka rindu untuk menjadi milik yang Tuhan selamatkan. Karena nama Tuhan Yesus berperkara setiap orang yang mendengar namanya. Terima kasih Tuhan. Inilah permohonan kami. Tuhan menyempurnakan doa dan permohonan kami, karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin.